Saya penggali, guru terkreatif sekota Semarang yang mengajar mata pelajaran ilmu sosiologi di SMA Negeri 11 Semarang. Sesuai namanya, sae dalam bahasa Indonesia berarti baik atau bagus. Sedangkan penggali adalah bahasa Jawa dari pemikiran maupun hati. Lahir di kota Atlas pada tanggal 15 Juli 1993, beliau dikenal sebagai guru yang ramah, inovatif, serta kreatif dalam mengajar. Hal itu membuatnya selalu ditunggu-tunggu oleh murid yang diajarnya. Dedikasinya yang tinggi pada dunia pendidikan rupanya telah membuatnya sukses meraih predikat guru terkreatif sekota Semarang. Kalau kata beliau, jadikanlah sekolah sebagai tempat yang bernuansa menyenangkan. Gurunya seru, gurunya nggak killer atau suka marah-marah, dan pembelajaran berlangsung dengan kreatif. Tentunya hal itu akan menginspirasi bagi kita semua. Baginya, menjadikan siswanya berpikir kreatif dan inovatif adalah hal yang penting. Belajar dengan cara kreatif menurutnya akan lebih digemari dan dipahami oleh murid-murid. Selain tidak membosankan, murid pun dapat memahami dan menerapkannya. Oke, kalau ditanya apakah menjadi guru merupakan cita-cita saya, dapat saya jelaskan bahwa ketika sejak saya SMP, saya menetapkan bahwa suatu saat saya ingin menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat. Dan salah satu cita-cita yang sudah saya ingin lakukan sejak SMP adalah ketika nanti saya lulus SMA, saya ingin sekali menjadi guru. Oke, tokoh yang menginspirasi saya untuk menjadi guru yang kreatif tentunya adalah Ki Hajar Dewantoro. Ya, Bapak Pendidikan di Indonesia memberikan saya sangat banyak inspirasi untuk memberikan pengajaran di dalam kelas. Beliau mendirikan sebuah organisasi atau institusi pendidikan bernama Taman Siswa. Roh dari Taman Siswa yang mengembangkan sekolah itu dengan cara yang menyenangkan, dengan cara yang kreatif, tidak boleh monoton, itu saya ambil. Ada salah satu pepatah dalam Taman Siswa, di dalam organisasi itu, sekolah itu harus diciptakan semenyenangkan mungkin. Ya, siswa datang dengan gembira dan pulang membawa sejuta inspirasi. Saat itu adalah merayakan ulang tahun pemerintah Kota Semarang, jadi diadakan lomba untuk para guru untuk melihat bagaimana kreativitas guru di dalam kelas, dalam mengajar, kemudian kreativitas apa yang ditampilkan. Saat itu kami pemaparan juga kepada beberapa juri dari Dinas Pendidikan Kota dan ada juga orang dari Balai Kota sendiri melakukan penjurian, dan alhamdulillah saat itu saya mendapatkan predikat juara kedua untuk guru terkreatif di Kota Semarang. Atau di situ ditulis di dalam piagamnya potret atraktif sekolah, ya, peringkat kedua sekota Semarang. Jadi ketika saya mendapatkan piagam itu, saya senang sekali, bangga sekali, dan semakin memacu semangat saya untuk mengembangkan model pembelajaran kreatif di lingkungan SMA Negeri 11 Semarang. Coba bayangkan jika setiap hari saya hanya membaca modul, hanya mencatat, ya, itu kan membosankan. Yang namanya era pembelajaran di era revolusi 4.0, kita harus bisa memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran, ya. Seperti halnya di masa pandemi seperti sekarang misalnya. Ketika saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa, saya memanfaatkan internet, kemudian memanfaatkan YouTube dan Zoom Meeting. Dan nanti dalam pertemuan di Zoom Meeting itu, saya juga menciptakan kreativitas. Misal kemarin ada proyek wayang digital, ya. Kalau ditanya inspirasinya dari mana sih menciptakan wayang digital gitu? Inspirasinya datang dari
model pembelajaran di beberapa sekolah di Australia. Jadi selain saya melihat beberapa model pembelajaran di dalam negeri, di beberapa sekolah yang maju di Indonesia, saya juga melihat mengkomparnya, membandingkannya dengan model pembelajaran di sekolah di luar negeri. Salah satunya di Australia, yaitu di Darwin Senior High School, ya, di Darwin di Australia sana. Jadi saya lihat bahwa kalau di sana yang dikembangkan adalah puppet show. Jadi menggunakan wayang tapi terbuat dari kaos kaki bekas. Tetapi karena kita harus menyesuaikan dengan kearifan lokal di Indonesia, saya kembangkan di sini ada beberapa metode, salah satunya seperti wayang sosiologi ini, ya. Dibuat dari bahan bekas, kemudian nanti anak-anak presentasi di saat Zoom meeting. Begitu. Jadi inspirasi bisa datang dari manapun, apalagi di kala pandemi kita harus semangat juga. Mengajar itu penting, ya, dan bukan istilah yang penting mengajar. Jadi guru itu di dalam kelas harus memberikan pembelajaran dengan semangat, dengan model-model pembelajaran yang tentunya harus terbarukan, ya, karena kita sudah tiba di era milenial, ya, revolusi industri 4.0. Kita harus bisa menyesuaikan bagaimana model pembelajaran itu harus lebih kreatif dan inovatif, agar siswa itu tidak bosan di dalam kelas, agar siswa itu terus terpacu bagaimana caranya menciptakan kreativitas di dalam pembelajaran itu ya semenyenangkan mungkin, ya. Nanti insya Allah ketika sudah bisa menciptakan kreativitas di dalam pembelajaran, outputnya itu bagus, ya. Ketika mereka sudah lulus menjadi siswa yang kreatif, menjadi siswa yang berani beropini, ya, karena yang namanya inti dari pendidikan adalah menciptakan kebebasan di dalam berpikir dan berkarya. Jadi seperti itu. Dan jangan sampai ada kesenjangan antara siswa yang misalnya berasal dari keluarga miskin, kurang mampu, dengan siswa yang berasal dari kalangan mampu. Jadi harus ada kesetaraan. Karena intinya merdeka belajar itu untuk siapapun dan bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Begitu. Oke, selamat pagi Rozan. Saya akan memainkan bagaimana caranya melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana fenomena sosial, yaitu fenomena hubungan sosial yang ada di masyarakat kita. Ya, kita bayangkan saja ini ada satu individu ketemu individu yang lain dan mereka melakukan interaksi sosial. Ya, jadi kita lihat di sini ada dua tokoh, satu bernama Ira, satu bernama Anton. Jadi mereka menjalin yang namanya hubungan sosial yang berbeda di antara dua individu. Mengenai Pak Said di SMA 11. Pak Said di SMA 11 merupakan guru GTT, tapi beliau memang punya rasa dan jiwa yang bagus di mengenai pendidikan di SMA 11. Semoga Pak Said kedepannya semakin sukses dan lancar selalu untuk SMA yang tangguh. Pak saya kalau di sini tuh baik, ramah, bisa bergaul dengan siapa saja. Kalau untuk cara ngajarnya ya, kalau saya lihat juga bagus. Sering menggunakan ini depan ringin ini untuk memberi wayang. Ya. Terus harapannya buat harapannya ke depan Pak saya tuh menjadi guru yang lebih baik lagi. terus Sukses. Menurut saya Pak saya sangat baik dalam pengajaran karena dapat mengimplementasikan secara teori ilmu sosiologi terhadap realitas yang terjadi di masyarakat. Tentang cara norma nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dengan pengajaran yang dapat dilakukan dan diterapkan, istilahnya dapat dipraktikkan, tidak hanya menjunjung teori. Dan juga harapan saya terhadap Pak saya, semoga Pak saya lebih baik dalam pengajaran, lebih kreatif
perkembangan zaman yang 4.0-nya notabene sangat dinamis. Semoga Pak Said dapat beradaptasi dengan hal itu secara cepat dan tepat. Itu orangnya sangat baik, seperti namanya Said, dan orangnya itu sangat kreatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa, sehingga siswanya itu tidak merasa bosan, lalu menerima pelajaran sosiologi itu dengan mudah karena mereka sudah nyaman siswa-siswanya. Dan harapan untuk Bapak saya sendiri, semoga kedepannya lebih maju di SMA 11, tetap menjadi guru yang terfavorit, tetap menjadi pribadi yang humble terhadap siswanya. Terbaiklah buat Pak saya. Harapan saya untuk murid-murid saya selama masa pandemi COVID-19, kita harus tetap menjadi pelajar yang kreatif, pelajar yang semangat, ya. Jangan jadikan halangan COVID-19 sebagai hambatan kita untuk kreatif, karena siswa kreatif itu bisa tercipta dalam kondisi apapun, ya. Kita harus bisa memanfaatkan media pembelajaran yang ada untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif walaupun di masa pandemi. Jadi intinya kita harus menjadi pelajar seperti yang diinginkan oleh kepala sekolah. Kita harus menjadi pelajar yang tangguh, ya, terampil, aktif, nasionalis, gembira, jenius, unggul, dan